Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahira Sinta Devi dari kelas 11 MIA 2. Di sini saya akan menjawab uji kompetensi bab 5 dari mata pelajaran PKN. Jelaskan posisi silang Indonesia, baik dari aspek kewilayahan maupun aspek kehidupan sosial. Posisi silang Indonesia dari aspek kewilayahan, yaitu ditinjau dari aspek kewilayahan. Negara Indonesia berada di antara dua benua, yakni benua Australia dan Asia. Diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Hindia. Posisi silang Indonesia dari aspek kehidupan sosial, yaitu penduduk Indonesia berada di antara wilayah paling padat di belahan utara dan wilayah paling jarang di belahan selatan. Ideologi Pancasila tidak memihak ideologi manapun, baik ideologi komunisme ataupun liberalisme. Demokrasi Pancasila tidak memihak demokrasi rakyat absolut dan liberal. Ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat individualis dan sosialis. Kebudayaan Indonesia berada di antara kebudayaan Barat dan Timur. Dan yang terakhir, sistem pertahanan dan keamanan Indonesia terdiri dari pertahanan darat dan pertahanan maritim. Mengapa posisi silang Indonesia bukan hanya merupakan potensi yang harus disyukuri, tetapi juga merupakan tantangan sekaligus ancaman bagi integrasi nasional. Posisi silang Indonesia menjadikan kondisi Indonesia yang semakin terekspos bagi banyak negara, sehingga semakin banyak gangguan yang muncul seperti wilayah Indonesia yang diklaim oleh negara lain, terdapat pencurian ikan pada wilayah perairan atau laut Indonesia yang dilakukan warga dari negara lain. Dan yang ketiga, budaya barat atau budaya negara lain mudah sekali masuk dan mempengaruhi masyarakat karena globalisasi. Jelaskan ancaman di bidang pertahanan dan keamanan yang paling mengancam integrasi nasional bangsa Indonesia pada saat ini. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan, yaitu terorisme, yang mana saat ini aktivitas terorisme dimungkinkan bisa berkembang dengan lebih masif dan semakin membahayakan. Perang siber yang dilakukan oleh beberapa negara, yang mana ini bisa berpengaruh pada keamanan Indonesia. Ekspansi oleh negara besar seperti China, Tiongkok di berbagai bidang kehidupan atau ekonomi, politik, industri, dan perdagangan. Dan yang keempat, penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia yang dilakukan oleh warga negara asing seperti Tiongkok, Thailand, Vietnam, Taiwan, dan sebagainya. Hal ini juga dapat mengancam pertahanan negara Indonesia di wilayah maritim. Mengapa ideologi Pancasila tidak dapat dikatakan aman dari berbagai macam ancaman dalam mengimplementasikan nilai-nilainya di masyarakat? Ideologi Pancasila tidak dapat dikatakan aman sebab memiliki sifat mengikat. Dalam hal ini ada beberapa kelompok masyarakat yang tidak ingin berada dalam aturan yang mengikat dan justru ingin melepaskan diri dari Indonesia. Masyarakat Indonesia yang dimungkinkan masih bisa terpengaruh oleh paham radikalisme karena pemahamannya mengenai cinta tanah air dan nasionalisme masih rendah. Dalam hidupmu selama ini tentu telah menghadapi persoalan yang memerlukan kewaspadaan agar dirimu dan orang lain selaras. Cobalah perhatikan situasi yang berkaitan dengan kewaspadaan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Apa yang akan kamu lakukan apabila terjadi tawuran? Kemukakan pula perasaanmu sebagai seorang warga negara ketika menghadapi tawuran yang terjadi di sekolah atau kampung. Sebagai masyarakat Indonesia, kita harus mengenal hukum dan lembaga hukum yang ada. Jika mengetahui sedang terjadi tawuran di suatu tempat, maka hal yang bisa kita lakukan adalah menghubungi polisi setempat untuk meredam peristiwa tersebut. Jika diajak tawuran, saya sebagai pelajar Indonesia akan menolaknya karena itu adalah kegiatan yang tidak baik dan melanggar hukum.